Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan Kitab Mazmur pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama membaca dari Kitab Mazmur pasal pertama. Di dalam 6 ayat, saya minta kita bergiliran membacanya. Ini mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya pertama, kedua, saudara, dan sampai akhir. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah pembicaraan pada pagi ini. Biar setiap perkataan dari firman Tuhan menusuk dan menyerangi serta merubah hati kami, sehingga kami makin dibentuk, makin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap orang yang hadir di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Di dalam khotbah minggu pertama tahun 2015, kita membicarakan tentang panggilan Tuhan untuk memperbarui perorangan dan nasib seluruh dunia. Saudara-saudara, pada waktu Abraham umur 75, dia berada di Haran. Dan Tuhan berkata, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu, dan tinggalkanlah tempat asalmu. Tinggalkanlah bangsamu. Tinggalkanlah rumah bapamu. Satu perintah yang sangat kejam, yang harus memisahkan satu orang daripada bangsanya, sehingga kehilangan identitas, melepaskan diri daripada tempatnya, sehingga kehilangan negara dan tanah, dan lepaskan diri daripada ayahnya, sehingga kehilangan hubungan keluarga. Inilah caranya Tuhan bekerja. Kadang-kadang Tuhan mau engkau lepas dari semua yang sudah engkau lengket lama, yang sudah engkau miliki berpuluh-puluh tahun, yang sudah engkau menikmati seumur hidup. Tuhan berkata, pergi, keluar dari tempat ini, ke tempat yang saya akan tunjukkan kepada engkau. Di mana? Tidak kasih tahu. Apakah Tuhan memang begitu? Memang. Sejak Abraham, sesuai panggilan yang kejam, panggilan yang kelihatan tidak manusiawi, dilakukan oleh Tuhan supaya Abraham tidak ada lagi memiliki tanah apa, tidak ada lagi mempunyai famili yang dekat, tidak ada lagi mempunyai negara sendiri. Merantau berpuluh-puluh tahun, sampai 100 tahun setelah dipanggil baru dia meninggal dunia. Saudara-saudara, tetapi ketaatan Abraham menjadi permulaan satu bangsa yang baru, menjadi permulaan satu lembar sejarah yang baru, dan menjadi satu pembaruan di mana umat manusia mulai mungkin melihat satu kerajaan yang lain tiba kepada kita. Saudara-saudara, kerajaan-kerajaan, tanah-tanah, dan tempat-tempat yang kita tinggal yang lama, itu semua memikat kita dan semua membuat kita sangat senang menikmati di dalamnya. Tapi Tuhan berkata, you bukan untuk yang lalu-lalu. Saya memanggil engkau untuk yang akan datang. The coming one, the future is more important than the past. Bukankah kita kerja setengah mati, kita ingin memiliki dan mempertahankan yang sudah kita terima? Bukan kita hidup berpuluh-puluh tahun, kita sangat sayang dengan tanah, negeri, orang-orang, relasi, dan orang tua kita yang sudah kita akrab. Tuhan berkata, tinggalkan semua ini.
Karena Abraham taat kepada Tuhan, maka ada sesuatu benih yang baru keluar. Dari Sarah, aku memberikan anak tunggal kepadamu, itu Ishak. Dari Ishak menghasilkan Yakub. Dari Yakub menghasilkan 12 suku. Dari 12 suku membentuk satu negara Israel yang sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Jika kita mengamati sejarah manusia, timbulnya hasilnya satu negara nama Israel telah membawa bijaksana surgawi kepada manusia, telah menyimpulkan kristalisasi bijaksana pengalaman manusia di dunia ini di dalam seluruh bangsa yang penduduknya begitu kecil. Tuhan berkata, Israel, engkau bukan negara yang besar, engkau bukan bangsa yang besar. Di antara semua bangsa, engkau yang paling kecil, tetapi aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan, kita tidak mungkin mengerti, jikalau andai kata Abraham hari itu tidak taat, sejarah akan jadi apa? Dunia ini akan menjadi seperti apa? Tadi karena Abraham taat kepada Tuhan, maka sejarah dibanting setir oleh Tuhan. Sesuatu arah yang baru diberikan kepada manusia. Dan di situ akhirnya timbullah keturunan Daud menjadi raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan Taurat, memberikan sunat kepada orang Israel setelah Abraham diberikan kebenaran daripada Tuhan. Di sini kita melihat seluruh Injil dan arti inti daripada Injil yang bersifat kekekalan itu tersimpan sebelum segala bayang-bayang perjanjian lama itu sudah diberikan. Setelah Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena iman kepada Tuhan, maka 400-500 tahun kemudian baru ada Taurat yang dikaruniakan ke dalam orang Israel. Setelah Abraham taat kepada Tuhan, tidak lama kemudian baru Tuhan perintahkan Abraham harus sunat. Dan semua anak yang dilahirkan di keluarganya, termasuk yang dilahir di dalam pembantu-pembantunya, semuanya disunat pada hari itu. Tetapi sebelum sunat diberikan, sebelum Taurat diberikan, Tuhan Allah sudah membenarkan Abraham karena iman. Ini berarti iman yang melampaui kelakuan, iman yang melampaui syarat-syarat dan jasa, iman yang melampaui akan hal-hal yang selayaknya kita menerima. Kepada orang yang tidak layak, tidak patut, tidak berbuat baik, tidak mempunyai syarat apapun, pembenaran itu bisa ditibakan kepada dia. Justification by God is more than what you have done, more than your merit, more than what you are worth to be given. Kita yang tidak seharusnya, tidak patut menerima apa-apapun, akhirnya berkat Tuhan diberikan kepada kita karena beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam seluruh perjanjian baru, kita melihat datangnya perjanjian lama. Di dalam seluruh kitab suci, perjanjian lama datang dulu, dan orang Israel salah mengerti Taurat, salah mentafsirkan perjanjian lama, sehingga mereka diikat, terbelenggu di dalam tradisi dan kenikmatan yang tidak bisa melepaskan mereka, dan akhirnya dibuang lagi oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengirim Yesus Kristus menjadi pengharapan yang baru, sesuai dengan apa yang dilihat oleh Abraham, sesuai dengan apa yang dialami oleh Abraham, yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sejarah yang berlangsung terus-menerus, kita melihat Tuhan terus bercampur tangan akan sejarah manusia, membawa manusia kembali kepada rencana aslinya, kepada hak yang Tuhan berikan di dalam kekekalan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bukan dibenarkan karena Taurat, kita bukan dibenarkan karena sunat, kita bukan dibenarkan karena jasa, kita bukan dibenarkan karena perbuatan kelakuan kita yang baik, yang boleh memperkenan Tuhan. Di hadapan Tuhan semua kebajikan, kelakuan, jasa manusia hanya seperti pakaian yang bercompang-camping saja. Semua tidak layak menerima sesuatu, tapi Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai pada Tuhan Yesus Kristus datang. Dia mengatakan,
kain yang baru tidak bisa ditambal di atas pakaian yang lama. Anggur yang baru tidak bisa masukkan ke dalam botol yang lama. Ini semua berarti bahwa perjanjian baru berlainan dengan jalur perjanjian lama yang sudah disalah mengerti. Perjanjian lama firman Tuhan, tapi pengertian perjanjian lama dari orang Farisi itu ada distorsi, itu ada sesuatu yang sudah twisted, sudah diputar balik oleh ketidakpengertian yang sesungguh itu. Lalu di dalam Daud kita melihat banyak hal yang baru yang melampaui Taurat. Misalnya Daud mengatakan yang didirikan menjadi raja untuk menghakimi seluruh dunia adalah anak Allah di Sion. Akhirnya Yesus Kristus datang ke dunia. Dia adalah anak Allah yang di Sion, yang ditetapkan menjadi raja untuk seluruh dunia. Tapi justru penghulu daripada imam tanya kepada dia, "Kau anak Allah kah?" Yesus menjawab seperti kata, "Tuhan, aku adalah anak Allah." Maka imam besar itu merobekkan pakaian berkata, "Tidak usah saksi lagi. Sudah cukup dengan kalimat dia sendiri. Dimatikan saja." Sudah lihat orang-orang menjadi imam, menjadi penghulu imam, kepala imam. Dia adalah mewakili seluruh Bani Israel. Dan waktu dia melihat Yesus Kristus, dia tidak mengaku dia anak Allah. Ini salah mengerti Taurat, salah tafsir perjanjian lama yang begitu menakutkan, begitu fatal. Sehingga akhirnya setelah tidak lama kemudian, setelah Yesus dipaku di atas kayu salib, kira-kira 35 tahun lagi, Israel hancur dan Yerusalem dibakar oleh tentara dari Romawi. Bait Allah dirobohkan, tidak ada satu batu berada di batu yang lain. Semua dirobohkan. Dan sejak tahun 70 setelah Masehi sampai hari ini, orang Israel tidak beribadah di bait Allah. Mereka tidak ada lagi raja, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi imam-imam. Yang sisa cuma rabi mengajar Taurat. Tetap memberikan tafsiran salah sampai hari ini. Saudara-saudara, Tuhan Allah di surga mulai memberikan perombakan yang paling besar melalui Raja Daud. Sehingga Raja Daud mempunyai pikiran-pikiran yang begitu jernih tentang Kristus. Dan Kristus akan dilahirkan di dalam keturunan daripada bibit Daud itu. Dia adalah keturunan Daud. Dia adalah bibit Daud. Dia akan menjadi seorang raja duduk di atas takhta Daud untuk memberitahu untuk selama-lamanya setelah dia datang kembali. Semua pengertian ini harus dikoreksi di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara kita hari ini, di dalam tahun yang baru ini kita bicara tentang Mazmur. Dan Mazmur pasal pertama adalah dasar daripada seluruh Mazmur. Pasal pertama mengatakan tentang orang fasik dan orang benar. Orang benar, kenapa menjadi orang benar? Karena dibenarkan oleh Tuhan Allah. Bukan orang benar karena dia sendiri baik, dia sendiri hidupnya benar, maka dia menjadi orang benar. Dasarnya jasa dan kelakuan benar dia, bukan. Orang benar adalah orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan Allah melalui anugerah yang tidak layak diterima oleh dia. Tapi orang fasik adalah orang berdasarkan sifat dari keturunan Adam yang sudah mencenderungkan kepada dosa, akhirnya harus dihakimi oleh Tuhan pada hari terakhir. Saudara-saudara, di sini memberikan tiga, tidak, dan memberikan dua, harus, untuk menyatakan siapa orang benar. Orang benar adalah orang yang tidak mengikuti arus dunia. Orang benar adalah orang yang tidak tertarik oleh segala faedah, segala profit yang merugikan kerohanian di dalam dunia ini. Orang benar di sini catat kalimat pertama, tidak mengikuti siasat, tidak mengikuti pikiran, tidak mengikuti rencana orang jahat. Kedua, orang benar adalah orang yang tidak berdiri di tempat orang posisi orang berdosa. Ketiga, orang benar adalah orang yang tidak mau duduk di tempat orang yang menghujat, orang yang mencemooh akan kebenaran. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, di lingkungan kita, kita selalu melihat tiga macam orang menggoda kita. Orang yang fasik,
orang yang berdosa, orang yang menghujat, yang mencemooh, ada sekeliling kita. Mereka berbuat macam-macam dosa yang kita melihat, kita akan muntah. Karena itu hal-hal yang melawan kaidah daripada Tuhan, melawan hukum daripada Musa, melawan isi hati daripada Sang Pencipta. Orang fasik melakukan segala macam dengan tidak ada tahan, tidak ada batas, karena mengingini dan mengikuti nafsu mereka sendiri. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik, orang biasa tidak. Orang fasik banyak orang pintar. Makin fasik, makin pintar. Tetapi mengapa makin pintar harus menjadi makin fasik? Karena tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau melahirkan anak yang pintar sekali, IQ-nya tinggi sekali, jangan terlalu cepat bersyukur kepada Tuhan. Jika engkau tidak berjanji mendidik dia dengan firman, memimpin dia dalam kebenaran. Anakmu yang makin pintar, makin merusak dunia. Anakmu yang makin berbakat, makin menghancurkan moral orang lain. Jika seseorang mempunyai kepintaran, tapi tidak yang menahan hatinya, jiwanya, nafsunya, di dalam kebenaran yang membatas, dia akan menjadi bahaya paling besar. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Jikalau saya tidak diselamatkan oleh Tuhan, saya percaya saya akan merusak berpuluh-puluh ribu pemuda-pemudi di sekitar saya. Saya orang yang tidak gampang dipengaruhi, tapi saya orang yang sangat sanggup mempengaruhi. Dari umur 6 saya kalau cerita, anak-anak di pinggir rumah saya semua kumpul dengar cerita saya setengah jam, 1 jam. Ceritanya dari mana? Dari bikinan sendiri. Waktu itu saya tidak ada bahkan bisa ngomong. Saya ngomong ada satu anak-anak mamanya tuh mulai bikin cerita sendiri. Menarik luar biasa. Saya mempunyai daya mempengaruhi orang lain. Saya mempunyai kekuatan menghasut orang lain. Saya mempunyai karisma untuk menarik dan mempengaruhi banyak orang yang dekat kepada saya. Tapi puji Tuhan, setelah saya diselamatkan oleh Tuhan, saya hanya membicarakan firman yang suci. Saya hanya memberikan nasihat yang sesuai kehendak Tuhan. Saya tidak akan keluar satu kalimat yang bohong, satu kalimat yang merusak, satu kalimat yang menipu, satu kalimat yang bersiasat-siasat daripada kejahatan. Saudara-saudara, jikalau orang jahat sudah memakai pikiran kreatif untuk memikirkan rencana-rencana untuk menasihati kamu, Alkitab mengatakan, jangan mengikuti nasihat dari orang yang fasik. Meskipun mereka pintar sekali, tapi perjalanan daripada kepintaran yang dipergunakan oleh kejahatan hanya menuju kepada kebinasaan. Akhir daripada detik langkah terakhir hidup orang itu adalah menuju neraka. Biarpun mereka berapa pintar, jangan dengar, jangan ikut, jangan menurut dia akan siasat mereka. Hitler pernah mengatakan satu kalimat, satu kata bohong diucapkan dengan ulang-ulang 100 kali, orang akan percaya itu kebenaran. Dengar kalimat ini. When you repeat and repeat and repeat again 100 times of the lie, and people will consider that is truth. Memang tidak benar. Engkau ngomong, lalu orang lain ngomong lagi. 100 orang semua ngomong itu. Yang dengar jadi bingung. Kalau ini salah, kenapa semua orang mengatakan begitu? Kalau ini tidak benar, kenapa diulangi sampai ratusan kali? Kenapa semua orang setuju kalimat itu? Masih benar. Saudara-saudara, kalau ini adalah kuda, engkau bilang bukan, ini adalah anjing besar. Orang bilang, gila lu, kuda ya itu kuda, bukan anjing. Anjing bukan kuda, goblok. Dia marahin kamu. Engkau lebih kasih. Ini anjing besar, impor dari luar. Dengan kerasnya engkau ngomong, orang itu lah mikir, mungkin dah ya, ada anjing besar gini. Dan orang ketiga bilang, memang ini anjing. Saya di luar negeri pernah lihat anjing kayak gini. Lu orang desa tidak tahu. Kata di dalam tempurung, kata, dia mulai kaget. Lalu 4 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang. Ini kuda. Ini bukan kuda, ini anjing. Model baru dari luar negeri. Ayah pegang. Ini anjing besar.
meragukan diri sendiri. Saudara-saudara, setan pintar memakai siasat orang pintar tapi tidak jujur. Orang kalau pintar itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau tidak jujur, kita mengetahui di belakangnya bukan Tuhan tapi setan. Pada waktu saya berkhotbah, itu rektornya seorang ahli hukum. Itu 30 tahun yang lalu. Ya, Pak Stephen Tong, silakan khotbah. Ini banyak orang anak hukum. Saya begitu naik mimbar, saya bilang ahli hukum di sini. Banyak orang ingin menjadi ahli hukum. Saudara tahu tidak apa itu ahli hukum? Siapa ahli hukum? Itu orang yang belajar hukum, pintar hukum, sesuai menghafal hukum, lalu mencari celah hukum untuk melanggar hukum, akhirnya tidak usah dihukum. Itu ahli hukum. Dia mengatakan pagi ini khotbahmu sangat penting. Karena banyak orang ahli hukum hatinya tidak jujur. Jikalau mengerti hukum tapi melarikan diri dari hukum karena mencari celah-celah hukum, itu orang hanya bisa menipu manusia, tidak bisa menipu Tuhan Allah. Amin. Tidak ada orang bisa menipu Tuhan. Sekarang ahli hukum mau uang tidak? Mau. Mau membela hukum? Mau. Mau dua-dua? Mau. Dia hanya membela orang benar. Sudah benar kasih uang lagi, dia lebih senang. Karena dia sudah terima uang, dia membela yang benar, dia tidak akan dihukum. Tetapi ahli hukum yang paling jelek, yaitu membela yang tidak benar. Sekaligus melanggar hukum, sekali mendapat uang. Karena dia pintar sampai orang lain tidak bisa menemukan pelanggaran dia terhadap hukum itu apa. Saudara-saudara, jika engkau pintar, bersyukur kepada Tuhan. Tapi pintermu dipakai oleh setan, engkau harus hati-hati. Setan tidak suka pakai orang goblok. Semua, 1, 2, 3. Setan tidak suka pakai orang goblok. Setan bilang, sudah lalu percaya Tuhan lah. Saya tidak mau pakai lu kok. Saya dengar satu kalimat yang saya sangat sedih sampai hari ini. Sudah 2 bulan. Di Jerman sekarang, yang ke gereja tua macam orang. Orang tua yang sudah mau mati. Sama orang muda yang bodoh-bodoh ke gereja. Lalu saya tanya, yang pintar dicipta Tuhan. Yang pintar kalau dicipta Tuhan kemana mereka? Kenapa mereka tidak ke gereja? It is not right. Firman Tuhan adalah untuk orang paling bijak. Amin. Firman Tuhan akan membuat orang bijak lebih berbijak. Tapi bukan bijak sini, bijak sana. Bijak dari surga. Dan kalau dia betul-betul memakai bijaksana yang diberikan oleh Tuhan, patuh kepada kuasa dan perintah Tuhan, dia akan berubah dunia. Dia akan menjadi orang seperti mercusuar, mensinarkan cahayanya kepada lautan yang gelap, dan membawa pulang banyak perahu-perahu yang tersesat. Saudara-saudara, di manakah orang pintar sekarang? Di manakah firman Tuhan di dalam hati orang pintar? Di manakah kita menaruh otak yang paling pintar di dalam tangan Tuhan, di bawah kuasa firman, di bawah awasan daripada Tuhan Allah sendiri. Itulah pengharapan dunia. Maka Mazmur berkata, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Orang yang begitu pintar tapi pikirannya tidak beres, yang ajarannya menyeleweng, segala kepintaran menjadi siasat-siasat. Jangan ikut. Jangan menuruti perjalanan penasihat orang yang fasik. Pikiran harus ditaklukkan pada Roh Kudus. Pikiran harus patuh kepada firman. Roh Kudus pakai firman memimpin pikiran. Inilah jalur yang benar. Saudara-saudara, tapi setan memakai kepintaran menyelewengkan kebenaran. Itu dari siasat-siasat, nasihat-nasihat dari orang fasik. Jangan mengikuti mereka. Pemuda-pemudi dengar baik-baik. Biar hari depanmu diberkati oleh Tuhan. Jangan kira engkau pintar lalu engkau sembarangan. Jangan kira engkau kekuatan besar engkau lari sembarangan. Jangan kira engkau mempunyai kebebasan engkau liar memakainya. Semua yang paling baik kembali ke rel. Kereta api yang bisa lari cepat. Jangan keluar dari rel yang membatas akan kebebasanmu. Kecepatan kereta api, jikalau tidak berada di rel, itu namanya bunuh diri. Kalau di dalam rel, itu namanya lancar berlari. Saudara-saudara, engkau mau hidup dengan lancar?
tidak membunuh diri. Satu-satunya jalan terus membatas diri di dalam rel. Jangan keluar dari rel. Jangan menerima menurut nasihat dari orang fasik. Ini pertama. Kedua, orang benar tidak berdiri di tempat orang berdosa. Dosa itu banyak sekali. Engkau jangan berdiri. Bukan saja jangan masuk, jangan duduk, berdiri pun jangan. Mengapa istilah berdiri dipakai di sini? Karena ini adalah satu pendirian. Ini my standpoint. Where do I stand? Saudara-saudara, pada waktu Martin Luther diberikan pengadilan, dia mengatakan, here I stand on the word of God. Even the world will pass away, the word of God remain forever and ever. Di sini aku berdiri, here I stand. Aku berdiri di atas firman Tuhan. Meskipun dunia ini berubah, lenyap, binasa, firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di mana engkau berdiri? Apa pendirianmu? Di mana standpoint you? Saudara-saudara, pada waktu dunia bersimpang siur, melari ke kanan kiri, dan orang tanya, bagaimana pandangan orang Kristen? Waktu you ditanya tentang your standpoint, you only speak the truth when you are standing on the truth, on the foundation of the word of God. Jika engkau berdiri di atas firman Tuhan, engkau berdiri di atas kebenaran, pendirian itu menjadikan engkau bertusuan. Banyak orang tidak pendirian waktu ditanya, saya sendiri tidak tahu. Kalau bagaimana? Ya terserah. Kalau boleh A, boleh B, saya di tengah supaya tidak ikut resiko. Begitu banyak orang tidak pendirian. Begitu banyak tidak berani mengatakan apa yang dia berdiri. Apa prinsip. Saudara-saudara, Stephen Tong menjadi satu standar. Menjadi satu contoh teladan di dalam zaman ini. Saya mempunyai pendirian. Pendirianku yaitu kebenaran Tuhan. Pendirianku yaitu iman kepada Yesus Kristus. Pendirianku yaitu membela kebenaran. Tidak berkompromi dengan kejahatan. Saudara-saudara, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di tempat orang berdosa. Jalanan mereka menuju neraka. Jalanan yang menuju binasa. Kenapa engkau berdiri di situ? Kadang engkau bilang, saya cuma berdiri, saya tidak jalan kok. Tetapi itu adalah travarator. Seperti eskalator naik ke atas, travarator itu hanya berjalan di dalam dataran. Engkau cuma berdiri, tapi itu telah memindahkan engkau dari tempat asal. Pergi ke engkau tidak mengetahui apa itu. Saudara-saudara, jika engkau tidak buka mata, engkau tutup mata, dan engkau cuma berdiri, dan engkau tidak sadar, engkau berdiri atas tali yang bergerak, engkau akan ikut arus binasa juga. Jangan berdiri di tempat perjalanan dari orang berdosa. Ini nasihat kedua. Do not follow the thinking and the planning of those evil ones. Do not stand on the position of the sinners and their way. Do not sit on the blasphemous seat. Jangan duduk di atas kursi yang menghujat. Saudara-saudara, orang yang mempercemoohkan, bercemooh itu adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan, tidak menghargai kebenaran, tidak mengetahui hukuman, dan tidak mengetahui kewajiban dan resiko diri bagaimana. Itu orang yang paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, satu hari dunia ini akan kiamat. Everybody should stand before God on the judgment day, the last day of judgment. Waktu itu tidak ada pembelaan, tidak ada orang yang bisa membersihkan diri dari segala kenajisan yang sudah dikerjakan oleh dia. Tuhan tidak menerima suap. Tuhan tidak menerima apapun dari orang berdosa yang berusaha memakai profit untuk menguntungkan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mau menerima segala sesuatu yang menyuap dia, melakukan keadilan. Kalimat pertama yang keluar di dalam Alkitab, keluar dari mulut daripada Abraham. The God who judge over the whole world, doesn't he practice the justice? Allah yang menghakimi seluruh dunia, tidakkah dia melakukan keadilan? Itu kalimat pertama. The first sentence. Yang begitu adil. Yang begitu tepat. Yang begitu tegas.
Allah yang mengadili seluruh dunia, tidakkah dia mempraktekkan keadilan? Jikalau dia menghakimi dunia tidak ada satu standar keadilan, bagaimana dia menjadi Allah? Itu sebab saudara-saudara, jangan ikut rencana, nasihat, dan siasat dari orang fasik. Jangan berdiri di tempat orang berdosa, dan jangan duduk di tengah orang mencemooh. Saudara-saudara sekalian, seorang pengkhotbah yang sudah berkhotbah lebih dari 35.000 kali di atas mimbar dan sudah berkhotbah kepada lebih 32 juta manusia di dunia ini. Saya mempunyai pengalaman waktu saya berkhotbah dengan serius, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Kalimat-kalimat yang paling penting dalam Alkitab, kebanyakan orang mendengar dengan diam, dengan menghormati, dengan kagum, dan dengan perasaan mau introspeksi sendiri. Tetapi kadang-kadang dalam kebaktian yang begitu serius, ada orang ketawa-ketawa, senyum-senyum, tak karu-karuan. Lalu saya mau bertanya, what happened? Why in so serious time, they are still loving one another? Saya akhirnya menemukan itu orang yang betul-betul tidak ada Tuhan di hatinya. When do not feel God's existence, do not stand before Him, you akan menghina diri. Pada waktu engkau tidak sadar Tuhan berada, Tuhan ada penghakim, engkau akan mencemooh. Saudara-saudara, orang yang mencemooh, engkau bilang hidup suci, dia ketawa-ketawa. Kalau engkau bilang ini salah, jangan so suci. Dia menegur engkau, memarahkan engkau. Mereka tidak saja tidak sadar, mereka malah mencemooh kita. Orang yang mencemooh adalah orang yang sudah biasa menghina Tuhan. Menghina Tuhan, menghina firman-Nya, menghina kedaulatannya, menghina akan kebijaknya, menghina akan penghakimannya. Orang itu menganggap berdosa itu biasa. Saudara-saudara, sejarah barat ada sejarah mencemooh Tuhan Allah. Meskipun di dalam Asia banyak orang yang melawan Kristus, menganiaya orang Kristen, tapi mencemooh Allah yang tertinggi itu di timur tidak banyak, kecuali Mao Zedong. Mao Zedong mengatakan, aku tidak berhenti sukacitaku waktu saya perang dengan manusia. Waktu saya berperang, bergulat, bertengkar dengan manusia, tidak habis-habis sukacitaku. Waktu aku berperang dengan bumi, aku tidak habis-habis sukacitaku. Waktu aku berperang dengan langit, aku tidak habis-habis sukacitaku. Saudara-saudara, di dalam abad ke-15 pertama kali itu nyonya daripada Martin Luther mengatakan God is dead. God is dead is not from people in United States, just like the theologians of Chicago people. The first one to say God is dead is the wife of Martin Luther. Dia pakai jubah orang kematian suami dan sebagainya. Martin Luther tanya, kenapa engkau pakai jubah perkabungan? Dia mengatakan, karena Tuhan sudah mati. Shut up! Who says God is dead? Nyonya mengatakan, jikalau Allah tidak mati, mengapa engkau berhenti melangsungkan reformasi? Kenapa engkau kecewa? Kalau Allah mati baru engkau harus kecewa. Martin Luther dengan kalimat langsung dia sadar. Tuhan tidak pernah mati kok. Kenapa saya kecewa? Kenapa saya putus asa? Kenapa saya menjadi pesimis? Dia mulai giat lagi. Dibangunkan kembali oleh kalimat God is dead. Tapi saudara-saudara, maksud daripada nyonya Martin Luther bukan Allah mati. Justru Allah tidak mati. Engkau tidak boleh kendor. Engkau harus berjuang terus. Ini seorang istri yang baik sekali. Istri yang mendorong suaminya lebih giat bekerja untuk Tuhan. Meskipun harus menempuh, mungkin dibunuh oleh orang lain. Saudara-saudara. Lalu setelah 400 tahun, of the 16th century, in the 20th century, orang sesudah itu mengatakan Allah itu sudah mati. Itu adalah Nietzsche di Jerman. Friedrich Nietzsche say God is dead. Itu satu keberanian yang luar biasa. Sesudah 100 tahun God is dead dikatakan oleh Nietzsche, maka abad ke-20 Jean-Paul Sartre mengatakan, now I have a ceremony of funeral to bury the dead God.
Saudara-saudara, Allah itu mati. Dikatakan oleh Nietzsche pada abad 19. Dan Allah yang sudah mati itu dikuburkan oleh seorang Perancis namanya Jean-Paul Sartre. Itu seorang eksistensialis. Mengkuburkan Allah dengan upacara. Barang siapa mau ikut silakan datang. Ini adalah orang mencemooh yang besar terhadap Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Nietzsche mengatakan Jesus must be wrong, he says so many things too early. If Jesus live longer than 33 years old, he will be regret of everything he said. Saudara-saudara, Nietzsche mengatakan Yesus terlalu cepat mengatakan ajaran-ajaran karena dia matinya umur 33. Jikalau dia mati lebih tua, dia pasti menyesal apa yang dia ajarkan kepada dunia. Benarkah? Tidak. Setelah Nietzsche mengatakan kalimat itu 100 tahun kemudian, seorang daripada Perancis yang mengatakan kalimat, Nietzsche must be wrong. He criticized Christ too early. If he live longer, he will regret of everything he criticized about Jesus Christ. Itu dikatakan oleh Renan, seorang filosof daripada Prancis. Renan mengkritik bahwa Nietzsche terlalu cepat mengkritik Yesus. Kritik apa? Nietzsche mengatakan Yesus terlalu cepat mengatakan kalimat-kalimat ajaran. Kalau dia tua sedikit dia akan menyesal. Renan bilang tidak. Kalau you tua sedikit, you akan menyesal. Saudara-saudara Barat, kita melihat begitu banyak orang melewati zaman yang mencemooh, menghujat Tuhan. Saudara-saudara. Dan di dalam God is the Theology yang counter dengan Paul Tillich di Chicago tahun 1970-an. Saudara, kita melihat Barat makin lama makin berani melawan Tuhan. Itu sebab saya kira berkata kepada saudara, orang pertama yang menemukan Barat sudah hancur, itu adalah seorang yang di Jerman. Dan dia mengatakan, menulis buku dengan The Decline of the West. Di buku itu dia sudah melihat Barat lagi hancur, lagi mundur, lagi merosot terus menerus. Saudara-saudara, apakah kita orang timur menjadi lebih hebat? Tidak. Kita lebih belakang dibangun. Kita juga lebih belakang akan turun. Kita jangan sombong. Saudara-saudara, barang siapa yang mencemooh, menghujat, mempertawakan Tuhan. Di dalam pasal kedua Mazmur Tuhan berkata, di surga dia mentertawakan mereka. Engkau berani melawan urapanku, Yesus Kristus. Engkau bergabung bersatu untuk melawan dia. Saudara-saudara, di dalam Misaya yang ditulis oleh George Frederick Handel, why do the nations rage together? Kenapa bangsa-bangsa kafir semua berkumpul dan melawan Yesus Kristus yang duduk di atas surga? Tuhan Allah melihat situasi ini, dia tertawa. Itu sebab Mazmur pertama mengatakan, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan menduduki kedudukan orang cemooh. Apa artinya duduk di atas tempat duduk orang cemooh? Mempunyai posisi yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak raja, banyak presiden yang tidak takut kepada Tuhan. When the kings and the president of this world despise God, they are sitting on the seats to blaspheme God. Mereka sedang duduk di tempat yang mencemooh akan Tuhan. Saya seorang Kristen, saya seorang reform, tapi saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah minder, tidak pernah rasa tersendiri. Karena saya berkhotbah membicarakan firman Tuhan dan membahagiakan seluruh umat manusia. Amin. Saudara-saudara, jangan ikut yang fasik. Jangan ikut yang berdosa. Jangan duduk di tempat mencemooh akan Tuhan atau menghujat kepada manusia. Biar kita takut kepada Tuhan dan cinta kepada umat manusia seluruhnya. Mempunyai jiwa yang luas untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Tuhan akan memberkati engkau. Saudara-saudara, 3 hal ini sudah bicara ditambah dengan 2 hal. Tetapi siang malam memikirkan Taurat. Karena cinta kepada Taurat Tuhan. Fall in love with the word of God. Fall in love with the law of God. And day and night meditate on it. Saudara-saudara, ini orang bahagia. Cinta, jatuh cinta. Kalau engkau jatuh cinta kepada sesuatu, mau tidak mau engkau memikirkan itu.
Kalau engkau cinta kepada sesuatu, engkau mau tidak mau selalu ikatan pikiran itu ada di situ. Dan sesuai itu engkau berani membayar harga, berkorban untuk mendekat, untuk mendapat, untuk menjadi bersatu dan yang kau cintai. Ada sebatang suami istri pakai 50% laba uang yang dia terima untuk pergi bertamasya. Saya bilang, you untung uang banyak, 50% untuk pergi-pergi. Dia bilang, ya, kita cinta traveling. Kita suka pergi ke gunung es, ke daerah yang panas sekali, ke lembah yang melembab sekali, pergi ke daerah-daerah geografi yang tidak ada pada lingkungan kami sendiri. Kita mau tahu dunia ini berapa luas, berapa ajaib, berapa banyak pengalaman kami tidak mengetahui. Mereka pergi pakai uang terus. Kenapa? Karena dia cinta traveling, cinta bertamasya, cinta pergi-pergi. Maka dia berani bayar. Saya tidak tahu uangmu taruh di mana. Where your money is, your heart is. Kalau your money is in the church of Jesus Christ, your heart is in the church. Engkau tidak memberi persembahan, maka hatimu tidak ada di gereja. Saya percaya di sini yang melakukan persembahan seperpuluhan sedikit sekali. Saya dari lihat engkau bagaimana melibatkan diri kepada pekerjaan Tuhan. Saya sudah tahu. Orang yang tidak memberi hatinya tidak di situ. Jika engkau cinta pekerjaan Tuhan, dengan sendiri engkau mau bayar. Engkau ingin memberi. Karena engkau rasa itu worth it. Itu adalah satu hal yang sangat patut kita memberi. Engkau mencinta anakmu. Engkau bayar banyak untuk anakmu. Engkau mengharapkan anakmu jadi. Engkau bayar uang banyak untuk disekolahkan dia menjadi pintar. Karena engkau cinta kepada dia. Kalau engkau cinta musik, engkau suka ikut, suka nonton konser yang baik. Saya melihat ada satu pasang suami istri selalu di konser di atas pinggir kanan kiri situ. Setiap kali dia duduk suami istri di situ. Karena apa? Dia suka menonton, dari situ melihat pemain piano tangannya jelas sekali. Itu bukan tempat paling mahal, tapi dia pilih tempat yang paling baik. Bisa melihat jelas yang main itu bagaimana. Setiap kali nonton dia bayar, karena dia mau memberi uang. Satu kali saya berada di Jogja, saya ketemu satu orang, saya sering lihat mukamu. Iya Pak, saya sering ke Jakarta. Terus, engkau orang Jakarta? Tidak, saya orang Jogja. Kenapa engkau sering ke Jakarta? Setiap kali konser kami cari dan kami beli tiket pakai kapal terbang ke Jakarta, dengar konser lalu pulang ke Jogja lagi. Setiap kali ada konser kami berusaha ada di Jakarta. Karena apa? Karena hatinya di situ. Saudara-saudara, satu lagi orang Inggris sudah umur 60 lebih, jalannya pelan. Saya lihat dia muncul di konsol. Saya tanya dia, "You senang musik?" "Oh, saya senang setengah mati. Dari kecil saya suka musik." "Lalu engkau dari mana tahu ada konsol ini?" "Saya dulu lihat iklan, saya beli tiket. Sesuatu tidak ada iklan, saya cari di Google, saya cari di internet. Saya tahu kapan ada konser, saya datang. Setiap kali saya ingin datang karena senang." Saudara-saudara, dari engkau di mana, engkau bayar apa, untuk apa, ketahuan engkau cinta apa. Alkitab mengatakan, cintailah Taurat Tuhan, cintailah firman Tuhan, dan siang malam memikirkan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadikan engkau terjun. Involve yourself into the things you like, the things you love, and you are willing to sacrifice for that. Orang yang suka sesuatu pasti mau korban untuk itu. Orang yang suka sesuatu pasti selalu memikir tentang hal itu. Orang yang suka sesuatu menterjunkan diri di dalamnya. Waktu saya umur 15, umur 16, saya sudah mulai kerja, dapat duit. Kira-kira sepertiga dari duit yang saya dapat, saya beli musik, beli pelat-pelat untuk mendengar. Saudara, waktu itu saya seperti orang gila. Satu hari paling sedikit 4 jam dengar musik. Dan mempelajari Beethoven, Mozart, Palestrina, Bach, Handel. Saya mempelajari akan Haydn, mempelajari akan itu semua musikus yang terpenting untuk menghafal.
Sampai umur 20 saya sudah 600 pelat. 600 recordings dari para musik-musik, termasuk oratorio, opera, concerto, symphony, sonata, semua saya beli. Saudara-saudara, uangnya pakai banyak, tapi rela. Karena apa? Senang. Saudara-saudara, jika engkau senang sesuatu, engkau pasti rela membayar untuk itu. Jika engkau cinta kepada sesuatu, engkau terjun ke dalam sesuatu. Jika engkau suka sesuatu, engkau pasti rela berkorban untuk sesuatu. Jika engkau cinta firman Tuhan, siang malam memikirkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mencintai sama ingin mencintai, rela mencintai, itu hal yang berbeda. I am willing to like, I'm willing to love, but I'm willing and you are truly loving. Totally two different things. Saudara, aku ingin firman Tuhan, maka aku betul-betul mencintai firman Tuhan. Tidak tentu. Banyak orang beli kitab suci, setelah beli ditaruh di lemari, tidak dibaca. Supaya orang tahu dia juga suka kitab suci. Ada satu kalimat mengatakan, buku yang terkenal di seluruh dunia, ada buku yang semua ngaku itu baik, tapi semua tidak baca. Semua mengaku itu buku yang paling baik, tapi semua tidak baca. Itu namanya buku yang aku, buku yang besar. So many people think and consider Bible is a great book, but they never read it. You are willing to love the truth? Yes. Because I'm willing to love the truth, so I buy the Bible. But you are not truly loving the truth because you never read it. Engkau ingin kasih tahu orang lain, engkau suka kitab suci, maka engkau beli kitab suci. Lalu kitab suci yang bagus, yang emas, yang mahal taruh di lemari. Supaya orang tahu engkau cinta kitab suci. Engkau cinta kitab yang warna emas. Bukan engkau cinta isi di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, read it, you will be blessed. Those who read the Bible will be blessed by the Lord. Yang baca. But those who walk, those who obey, those who practice the word of God will be more blessed by the Lord. Engkau bukan saya membaca. Di sini katakan, siapa orang berbahagia yang tidak mengikuti siasat, tidak berjalan, tidak berdiri di tempat orang jahat, tapi engkau mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan memikirkan siang malam, siang malam, siang malam, day and night you meditate on the word of God. You will be blessed by the Lord. Siang malam memikirkan firman Tuhan. Saya berani katakan, saya orang seperti ini. Kenapa saya khotbah? Sudah 58 tahun, tetap khotbah tidak habis-habis. Karena saya siang malam memikirkan firman Tuhan. Siang malam. Saya juga suka membaca buku. Selain buku kitab suci, buku teologi, buku apologetika, buku penginjilan, buku tafsir Alkitab, buku devotion, buku kesaksian. Saya beli buku secara pribadi lebih 20.000. Di dalam lebih 20.000 buku yang saya baca itu, saya tidak menghilangkan suka memikirkan firman Tuhan. Even though I read a lot of books, but a habit to meditate the word of God is priority. Memikirkan, merenungkan, memikirkan, memeditasikan firman Tuhan. I am more diligent in thinking than in reading. Saya lebih rajin di dalam pemikir daripada membaca. Meskipun baca itu penting sekali, karena pemikiran manusia bagaimanapun terganggu oleh subjektivitas dan keterbatasan. We are limited, we are subjective, so we need to read others' opinion. Tapi membaca orang lain sama memikir sendiri itu dua hal. Memikirkan sendiri ini menggali kreativitasmu, menggali inovasimu, menggali bakatmu yang diberikan Tuhan khusus untuk dirimu sendiri, yang tidak ada pada orang lain. Dan engkau mempraktekkan itu menjadi hidup sebagai orang yang suka menggali, memikir, merenungkan, memeditasikan firman Tuhan. Waktu engkau baca, engkau melihat kristalisasi dari para sejarah dan orang-orang yang mengumpulkan dan menulis itu menjadi sesuatu yang begitu limpah melengkapi kita. Namun demikian, memikir firman Tuhan secara sendiri itu jangan dikurangi. Saudara-saudara, banyak orang melayani Tuhan berkhotbah, mereka mesti baca banyak baru bikin satu khotbah.
itu memang baik. Tapi kalau tidak membiasakan diri merenungkan firman Tuhan, tak mungkin engkau bisa mengisi kebutuhan daripada pelayanan yang begitu banyak. Kadang-kadang saya 1 tahun khotbah 800 kali. Kadang-kadang khotbah 500 kali. Khotbah bukan berdiri terus ngomong sesuatu yang sudah lewat. Ngomong sesuatu yang seger. Yang bisa menarik orang. Sehingga orang datang terus. Ini paling tidak gampang. Menjadi dosen teologi lebih gampang. Karena mengajar bahan yang sama terus. Tapi menjadi pengkhotbah tidak gampang. Karena setiap minggu mesti ada sesuatu yang baru keluar. Baru bisa. Saya masih ingat pada waktu saya umur 21. Satu kali minggu pagi jam 7.30 saya khotbah. Malam jam 11 belum dapat bahan. Sampai jam 12 cuma 2 garis. Sampai jam 5 cuma 3 garis. Sampai jam 7 cuma tambah 1 garis lagi. Lalu 30 menit lagi mesti khotbah. Bagaimana? Waktu saya gelisah setengah mati. Saya bilang, Tuhan, I have nothing to talk to them. No words to preach to the audience. Because I finish all my thinking only in the 4 lanes. Saudara-saudara. Lalu saya berdoa. Jam 7 saya membawa kertas catatan khotbahku. Dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Di buku Yesaya dikatakan satu kali itu Sennacherib, seorang jenderal daripada Babilonia datang bawa 185.000 tentara mengepung kota Yerusalem. Mereka mau menghancurkan Yerusalem, mau merontokkan politik dan kekuasaan dari kerajaan Hezekiah. Pada waktu itu satu surat dikirim ke Raja Hezekiah. Hezekiah baca. Dia gemetar. Karena di dalam satu hari dia mungkin hancur. Mungkin dia dibunuh. Negara akan hancur. Binasalah negara Yehuda. Maka dia bawa surat ini masuk ke dalam bait Allah. Dan dia berkata, Tuhan, saya sudah baca. Tidak sanggup sekarang, silakan baca. Tuhan, kamu yang baca aja. Ini kota mau dikepung, mau hancur. Saya hari itu juga bawa khotbah saya, lutut yang Tuhan baca. Ini cuma 3 baris. Saya sudah mau mati. Tuhan baca. Kenapa berani? Belajar Alkitab kan? Ya, itu Raja Hezekiah minta Tuhan baca surat itu. Saya minta Tuhan baca. Lalu jam 7.25 saya pakai dasi, pakai jaket, naik mimbar. Hati saya bilang, mampuslah, mampuslah. Hari ini matilah gua. Cuma 4 baris. Lalu saya berdoa, sudah saya boleh khotbah. Ada khotbah. Hajinya berkata, Tuhan tolong aku. Hari ini mau mati saya, khotbahnya cuma 4 baris. Hari itu berapa panjang saya tidak ingat. Khotbah bagaimana selesai, saya juga lupa. Tapi sekarang sudah tua, puji Tuhan. Masih boleh berdiri berkhotbah. Jangan kira hamba Tuhan yang pintar khotbah itu pintar dari lahir. Tidak, dilatih. Dilatih sampai jadi. Dan yang mau dilatih harus ada satu syarat. Mau merenungkan firman Tuhan siang malam. Saya berani bersaksi saya adalah siang malam memikirkan firman Tuhan. Kadang-kadang orang tidak lihat saya persiapannya bagaimana. Engkau tidak seperti diambil buku siap-siap ya. Saya bilang saya mempersiapkan setiap khotbah dengan seumur hidup. Anytime, anywhere. In my life, the whole life, preparing the sermons to preach to the audience, to the children of God. Saudara-saudara, barang siapa yang mencintai firman Tuhan dan siang malam merenungkan, orang itu berbahagia. Saudara-saudara, saya akan berkata kepada saudara, bahagia apa yang diterima oleh orang ini. Tapi hari ini saya berkata orang ini berbahagia. Karena firman Tuhan itu begitu masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hidupnya. Pasti menjadi inspirasi yang baru. Firman Tuhan pasti menyegarkan jiwanya. Firman Tuhan pasti membangkitkan rohaninya. Firman Tuhan pasti mencerdaskan kebodohannya. Alkitab mengatakan firman Tuhan mencerdaskan orang yang bodoh. Firman Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati. Firman Tuhan membangunkan orang yang tidur. Dan firman Tuhan itu segera adanya. Adalah telah menyegarkan rohani kita. Memberikan kesegaran kepada jiwa kita masing-masing.
Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak engkau membaca kitab suci. Berapa banyak engkau merenungkan kitab suci. Jika engkau beli tapi tidak baca. Baca tapi tidak ngerti. Ngerti tapi tidak ingat. Ingat tapi tidak melakukan. Engkau seperti orang kafir. Kalau engkau merenungkan, memikirkan, terus setiap pikiran dari para pengertian firman Tuhan memberikan pencerahan kepada hatimu, memberikan pengkoreksian kepada hatimu, menyadarkan kesalahanmu, maka engkau akan robah. Hidupmu makin lama makin dekat dan seperti Tuhan. The more you think, meditate upon the word of God, the more you will be changed. Your life will be more alike as Jesus Christ. Firman Tuhan akan merubah kita. Makin lama makin mengkurangi hal-hal yang tidak beres. Membereskan hal yang menyeleweng. Yang kelebihan akan dikikis habis. Yang kekurangan akan ditimbun, akan ditambahkan. Seperti Yohanes Pembaptis berteriak di padang belantara. Yang tinggi-tinggi harus dipotong dan dikikis. Lembah-lembah harus diisi sampai menjadi rata. Lalu seluruh dataran itu adalah menjadi jalan yang lancar. Mempersiapkan kedatangan Mesias ke dalam negerinya sendiri. Saudara-saudara, God is preparing you and me to welcome Jesus return to this world. Allah sedang mempersiapkan engkau dan saya. Yang sombong kikis habis. Yang rendah ditimbun sampai rata. Supaya hati kita menjadi layak menerima Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan kebenaran Alkitab. Renungkan Taurat daripada Tuhan Allah. Siang malam merenungkan. Orang demikian akan menjadi orang bahagia. Saudara-saudara, berapa banyak tempat firman Tuhan di dalam hatimu? Berapa banyak pengaruh firman Tuhan di dalam hidupmu? Berapa pentingnya perkataan-perkataan Allah mengganggu dan memimpin hidupmu? Di dalam hidup kita, hobi kita, dan di dalam kelakuan kita, pelayanan kita, ada prinsip-prinsip firman. Yang engkau renungkan siang, malam siang. Yang mengarahkan. Satu kali saya berada di Paris. Waktu itu masih umur 30 lebih. Saya melihat buku porno. Wah, luar biasa bagusnya. Perempuan yang telanjang, cantik luar biasa. Waktu itu waktu mau beli, ada satu kalimat. Bagaimanakah orang muda melepaskan diri dari kejahatan? Karena menyimpan firman-Mu di dalam hatinya. Kalimat itu langsung berkata di hatiku. Do not buy this. Do not buy this. Go from here. Saya lepaskan buku itu, saya jalan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa hidup menang? Bagaimana kita bisa hidup suci? Bagaimana kita bisa hidup lebih dekat kepada Tuhan? Hanya satu-satunya rahasia. Simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Maka kita akan hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Keep the word of God in your heart. That you will have a holy life. Jikalau kita tidak mencintai firman Tuhan, tidak involve ke dalam, tidak hidup di dalam firman Tuhan, dan tidak merenungkan, tidak ada berkat Tuhan untuk orang ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu seperti pelita yang berada di perjalanan hidup kita. Firman-Mu seperti cahaya yang menerangi hati sanubari kami masing-masing. Firman-Mu seperti mercusuar yang mencahayakan perahu-perahu yang tersesat di dalam lautan. Firman-Mu seperti pedang bermata dua yang menusuk ke dalam hati kami dan membawa kami kembali kepada kebenaran Tuhan. Terimalah doa kami, berkati kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.